Iya nih, jujur sedih banget. Selama ini kita hanya menemani adik-adik dengan video pembelajaran yang tentunya tidak menurunkan semangat adik-adik semua. Tapi tenang aja adik-adik, bakal ada yang lebih seru loh di akhir penghujung Kadiksu tahun ini. Ada yang tahu nggak sih bakal ada apa? Nah, di Les Kadiksu ini kita sudah menyiapkan video spesial dengan topik yang menarik juga loh. Kami dari BEM FEB 2020 akan bekerja sama dengan ACT Malang untuk mempersiapkan video spesial untuk adik-adik tonton di rumah. Nah, tema yang dibawakan kali ini adalah mitigasi bencana, yaitu gempa. Pasti pada penasaran kan? Mitigasi bencana itu apa sih? Nah, daripada nunggu lama-lama, yuk kita langsung ke videonya. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan adik-adik, saya Furkon Eka Wisnu, trainer dari Lembaga Kemanusiaan Aksi Patanggap yang bergerak di dunia kemanusiaan dan kebencanaan. Ya, di sini kakak mau adik-adik mau berbagi ilmu terkait gimana caranya kita untuk aman dan selamat dari bencana gempa bumi. Ya, langsung aja kita ke materi ya. Ya, jadi kenapa kakak di sini materinya terkait gempa bumi? Karena adik-adik tahu kan, di Indonesia ini sendiri bencana itu banyak, yaitu ada gempa, ada banjir, longsor, kebakaran, tsunami, dan lain-lain. Kenapa kok nggak banjir dulu kak? Kenapa kok nggak longsor atau kebakaran? Atau yang baru-baru ini terkait gunung berapi? Kenapa? Karena bencana selain gempa itu bencananya ada tandanya. Gempa itu jenis bencana yang tidak ada tanda dan sering sewaktu-waktu bisa datang kapanpun dan dimanapun. Sedikit ya penjelasan dari gempa. Sekarang kita lanjut lagi ke materi terkait gempa. Nah, jadi gempa bumi itu adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng bumi. Nah, patahan aktif, aktivasi gunung berapi atau reruntuhan bebatuan. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Di sini gempa ada jenis-jenis gempa, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu gempa tektonik. Nah, apa tuh gempa tektonik? Ya, pasti bertanya-tanya kan ya, gempa tektonik itu apa? Nggak pernah kan dengar apa itu gempa tektonik ya? Gempa tektonik itu adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Yang kedua ada gempa vulkanik. Nah, ini yang lagi hangat nih adik-adik, lagi sekarang kita rasakan di Indonesia. Yang ketiga ada gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini adalah merupakan gempa bumi yang terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Dan yang keempat ada gempa jatuhan. Nah, gempa jatuhan itu adalah merupakan ini, misal adik-adik kan pernah lihat kayak bintang jatuh ya.
Kemana tuh jatuhnya? Biasanya kalau bintang yang disebut bintang jatuh atau meteor itu kalau udah sampai ke bumi, ke dasar bumi, itu pasti akan mengakibatkan gempa jatuhan. Itu yang dinamakan gempa jatuhan. Dan yang kelima ada gempa buatan. Ini karena ulah manusia, misal percobaan senjata. Dampak, kita bicara terkait dampak dari gempa. Dampaknya apa aja? Ada 3 dampak. Yang pertama, bisa menghancurkan bangunan, infrastruktur karena goncangan tanah. Dan yang kedua, korban jiwa yang terjadi karena tertimpa reruntuhan bangunan, terkena longsor, dan kebakaran. Di sini ada karakteristik terkait gempa bumi. Yang ada 6. Yang pertama, gempa itu berlangsungnya sangat singkat. Dan yang kedua, lokasi kejadiannya tertentu. Yang ketiga, yaitu tadi ya, gempa itu bisa menimbulkan banyak sekali bencana ya, tsunami, longsor, dan kebakaran. Dan yang keempat, berpotensi terulang kembali. Terus yang kelima, belum dapat diprediksi. Yang terakhir, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Ya, lanjut lagi ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke apa aja nih? Benda-benda yang kita siapkan sebelum terjadinya gempa. Di sini ada 5. Yang pertama, siagakanlah tas siaga bencana. Nih, ini ya tasnya ya. Terus yang kedua, buatlah titik kesepakatan kumpul dengan keluarga atau dengan pihak sekolah atau dengan lingkungan sekitar. Misal ya, apa sih itu Kak titik kumpul? Titik kumpul itu adalah titik di mana kita berkumpul, kita janjian dengan keluarga ataupun dengan sahabat, teman-teman di sekolah, di mana titik tersebut itu aman dari ini kita kerubuhan bangunan, aman dari kita keruntuhan pohon, ya, aman dari apapun. Yang ketiga, kenalilah jalur evakuasi. Nah, apa tuh Kak jalur evakuasi? Jalur evakuasi itu adalah jalur di mana tanda tersebut itu menunjukkan kita kepada titik kumpul yang aman. Dan keempat, ikutilah kegiatan simulasi mitigasi bencana yang kita selenggarakan saat ini. Dan kelima, catatlah telepon penting seperti pemadam kebakaran, ya, rumah sakit, dan lain-lain. Next ya, adik-adik, di sini ada saat terjadi gempa. Yang pertama, jangan lakukan ini. Jangan berlari keluar sekolah dan jangan panik. Itu paling utama. Kalau terjadi gempa, kalau di kelas ataupun di rumah itu ada tempat berlindung yang aman, misal di bawah kolong meja, kolong tempat tidur. Ya, dimana kita bisa berlindung lah dari barang-barang yang menggelantung di rumah kita, misal lampu. Yang kedua, merunduk hingga menyentuh lantai. Jadi runduk hingga menyentuh lantai. Yang ketiga, jauhilah kaca. Ya, karena kaca itu bisa ini sewaktu-waktu pecah dan melukai diri kita. Cermin, barang-barang tergantung di dinding ya, atau barang lainnya yang mudah jatuh. Yang terakhir, tetap berada di dalam kelas sampai guncangan berhenti dan keadaan sudah aman. Ya, sini ya. Saya akan tunjukin, sini ada infus. Di sini ada oksigen, ini oksigen, hand sanitizer ya. Hand sanitizer ya. Di sini ada inskun atau sarung tangan. Di sini ada masker ya. Masker, ini pisau, ini di sini ada senter ya, ini senter ya. Ini adalah gergaji, ini buat ini korek ya. Ini juga bisa buat pisau. Di sini ada kompas, di sini ada betadine ya, Levanol. Di sini ada buat minum ya, dan lebih simpelnya ini ada Mensaplas.
Ya, adik-adik, sebelum kita ke drop, cover, dan hold on, kita tunjukkan cara berlindung kepala yang benar ya. Angkat tangan kanannya adik-adik ya, tangan kanan ya, taruh di atas kepala, tangan kirinya taruh di belakang kepala. Ini bisa melindungi seluruh bagian kepala ya. Tangan kanan bisa menangkis yang dari depan ya, itu bisa menangkis, yang kiri juga bisa menangkis yang bagian belakang ya. Terus di sini ada tas, helm ya, tas. Nah, pasti adik-adik kalau sekolah kan pasti bawa tas. Tas ini pun juga bisa untuk melindungi kepala kita. Nah, cara melindungi kepala yang benar dengan tas adalah ya, ini pegang sisi tas, sisi sini ya, taruh di atas kepala. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini tangan kita yang kena, wajibnya harus seperti ini biar tangan kita juga nggak kena ya. Ya, adik-adik, sekarang Kak Furqan jelasin terkait drop, cover, dan hold on ya. Cara drop yang benar itu seperti ini ya, berlutut. Drop itu istilahnya berlutut ya. Berlutut yang benar di seperti ini, biar kita sewaktu-waktu ada gempa ataupun gempa udah reda itu bisa berdiri tepat untuk keluar dari ruangan ya. Ini istilah drop. Terus cover ya, hati-hati masuk ke dalam kolong meja itu harus hati-hati biar nggak kejedot. Sakit kan kalau kejedot ya. Masuk ya, udah masuk. Terus hold on itu adalah tangan kanan atau tangan kiri, terserah mana yang kuat ya, mana yang kuat untuk memegang kaki meja. Biar apa? Biar mejanya nggak gerak ataupun lari tiba-tiba mejanya ada di matos ataupun MOG, kan nggak lucu ya. Gini, terus tangan kanan atau kiri ya untuk melindungi kepala biar nggak kejedot juga. Ini adalah istilah drop, cover ini berlindung, dan hold on memegang kaki meja ya. Keluar meja pun harus hati-hati juga ya biar nggak kejedot ya. Ya, sekian dari kakak ya. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan materinya, kita ada nyanyian nih buat adik-adik. Siap ya, dengerin ya. Nyanyiannya gimana kak? Yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jasuh kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau gempa reda, keluar ruang saja. Ya, baik adik-adik semua, para ya adik-adik semua. Sekian dari kakak ya. Tadi apa aja yang perlu diingat? Yaitu ada yang perlu diingat ya, ada 3 kalau dia gempa: drop, cover, on. Drop, berlutut, segera mungkin. Masuk kolong meja, kolong apapun yang bisa melindungi diri kita. Hold on, jangan lupa pegang kaki meja dengan kuat dan benar supaya mejanya tidak terbalik ataupun lari. Ya, ini ada terakhir ya, pesan dari kakak. Safety first, keselamatan adik-adik itu paling utama, dan everyone is alive safer. Ya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget ya videonya. Kita jadi nambah pengetahuan baru nih tentang mitigasi bencana, terutama gempa. Iya nih, bencana kan tidak terduga dan bisa datang kapan aja. Tapi kita harus selalu waspada dan kita harus tahu nih apa saja yang harus kita lakukan. Sehingga pada saat terjadi bencana, kita tidak terlalu panik ya adik-adik. Betul sekali adik-adik. Nah, semoga video dari kakak-kakak yang tadi tersampaikan dan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di